Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi, dan seperti janji saya tadi, kita di sini akan menghadirkan ada 2 orang narasumber dari teman-teman mahasiswa ya tentunya. Mereka ini tidak hanya kuliah tapi sudah punya bisnis. Wow, seperti apa ya, nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan beliau-beliau ini, dan bisnis ala Gen Z dari layar gadget sampai puncak gunung. Nanti kami juga akan membuka line telepon di 02744477666 untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama dengan kami. Langsung saja saya ingin memperkenalkan, ini ada mahasiswa Prodi Kewirausahaan dari Universitas Amikom Yogyakarta. Kalau yang sebelah kanan saya ini ada Mas Bahtera Dinawa. Ini mahasiswa Prodi Kewirausahaan tahun 2022 ya. Oke, kabar baik ya Bahtera ya. Mas Bahtera aja kali ya. Oke, kabar baik. Baik, Oke, alhamdulillah. Kemudian juga yang berikutnya ini ada mahasiswa Prodi Kewirausahaan yang sebenarnya 2021. Ya kan? Ya, dari Universitas Amikom Yogyakarta. Berarti kakak angkatan dong ya? Oke. Ada Mas Bahtiar Asad Nirwasita Atmaja. Mas Bahtiar, kabar baik juga? Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelum nanti kita pengen tahu juga nih bisnisnya apa aja gitu kan, karena kita lihat juga sekarang kan mahasiswa ini nggak cuma kuliah aja, nggak cuma kuliah pulang, tapi juga udah ada yang nyambi, ada yang punya bisnis sendiri seperti itu ya. Nah, saya ke Bahtera dulu deh. Bahtera, kenapa memilih Prodi Kewirausahaan? Oke, kalau kenapa dulu kita memilih Prodi Kewirausahaan tuh karena saya itu dulu tuh ini Mbak, suka bisnis emang dari sekolah. Jadi dari SMP tuh suka jualan, entah jualan makanan, entah dulu tuh kalau anak-anak tuh sering main Facebook, main HP, jual beli HP second, terus pernah juga jualan hijab juga. Jualan hijab? Iya, jualan hijab dulu waktu itu pernah juga. Terus main thrifting juga kayak gitu. Lah, terus dari situ saya nyari ini prodi itu kayak yang gampang aja. Terus saya kan juga nggak terlalu suka. Dulu kan saya tuh sebenarnya teknik mesin SMK-nya tuh. Oh, SMK-nya. Oh. Malah SMK-nya teknik mesin karena di situ kerasa 3 tahun tuh kayak nggak cocok deh lanjut teknik. Terus nyarilah prodi yang kelihatan saya sanggup nih, bisa nih, enak. Terus adalah Prodi Kewirausahaan. Oh, ternyata ada Prodi Kewirausahaan, terus saya milih lah di situ. Oke, tapi ini berarti sesuai dengan passion begitu ya? Iya, sesuai. Karena dulu emang suka jualan kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya kan berarti SMA-nya di teknik mesin, teknik seperti mesin. Itu. Ada jual beli barang-barang yang berkaitan dengan mesin gitu nggak? Nggak ada dulu. Nggak ada malahan ya? Oh, oke, baik. Ke Bahtiar, kalau Bahtiar sendiri gimana awalnya bisa memilih Prodi Kewirausahaan ini? Saya melihat global dulu ya, global usia saya yang di SMA itu pada ingin bekerja, sedangkan bekerja itu di Indonesia sedikit susah mencari pekerjaan, betul. Ya kan? Kemudian saya dulu sempat jualan ayam, itu pada ayam saat SMA, pas waktu COVID. Pada saat COVID itu saya jualan ayam hias. Itu saya beli di pasar 70.000, saya jual di online itu bisa 450. Wow. Gitu. Terus kemudian mencari kampus, ketemulah Amikom. Amikom Yogyakarta ada Prodi Kewirausahaan. Akhirnya saya di kewirausahaan itu. Oke, kalau SMA-nya dulu jurusannya apa? IPA. Oh, dari IPA? SMA saya. Dari SMA, IPA, kemudian pilih kewirausahaan seperti itu ya. Oke, nah kemudian apa sih yang membuat kamu akhirnya yakin masuk di prodi ini? Kemudian kan kalau kita lihat kan di universitas yang lain pun juga pasti banyak seperti itu. Apakah ya memang sesuai dengan passion saja, atau memang nanti kita lihat ke depannya memang ini adalah satu bisnis juga yang nantinya bisa menjanjikan juga untuk kehidupan ke depan, atau gimana? Saya kebetulan ada di lingkungan teman-teman yang pembisnis. Jadi ada beberapa kenalan anak-anak Amikom. Kemudian Amikom itu bagus gitu. Bagus untuk perkembangan kedepannya itu bagus gitu. Salesingnya bagus. Jadi ada orang sales ngobrol-ngobrol, public speakingnya bagus dari Amikom. Akhirnya tertarik lah saya sama Amikom. Terus digitalisasinya juga bagus. Ya udah Amikom aja. Berarti memang sudah terbentuk nantinya jiwanya jiwa wirausaha, wira swasta seperti itu ya. Oke, kalau dari Bahtera sendiri seperti apa? Sama Mbak, kayak sama saya sendiri kan dari SMA itu, dari SMP malah udah emang suka jualan dari situ. Terus bingung mau kuliah juga
mau kemana, terus kita nyari-nyari research lah, terus kebetulan ada kenalan di Amikom, tapi dulu dia jurusan informatika. Karena emang terkenalnya Amikom kan kampusnya komputer ya Mbak. Dulu saya tuh taunya SMK tuh teman-teman saya yang TKJ yang di Amikom tuh. Nah terus tanya adalah cutting angkatan 18, dia tuh ngomong di Amikom aja ada kok jurusan lain, coba dicari-cari aja, nyarilah. Ternyata nemu ada prodi kewirausahaan itu, terus kelihatannya cocok deh. Dan terus saya mikir nggak begitu ribet deh kayak gitu. Terus saya ya udah ngambil di prodi kewirausahaan. Terus setelah udah masuk, ternyata kayak di sini itu nggak cuma diajarin tentang wirausaha, tapi di digitalnya juga bagus. Terus kayak kita diajarin kreatifnya juga, kayak kan ada mata kuliah wajib kayak fotografi, multimedia kayak gitu tuh. Itu juga nantinya akan mensupport kalau pada saat jualan juga ya. Iya, di situ. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih, selama beberapa semester ini untuk mata kuliahnya apakah hanya teori aja begitu yang akan disampaikan dari dosen, atau ternyata juga banyak sekali praktek yang nantinya teman-teman di sini tidak hanya pinter di dalam teori tapi juga langsung terjun di lapangan, bahkan juga di industri pekerja. Iya, di prodi kewirausahaan sendiri itu sebenarnya kita tuh wajib punya bisnis. Wajib itu? Wajib punya bisnis, punya tuh wajib main. Wajib main. Jadi kita tuh udah dari semester 1 tuh udah dibilangin kalau emang mau lulus itu emang harus punya bisnis. Jadi udah ditekanin kita harus jadi entrepreneur, udah jadi pebisnis kayak gitu. Jadi dari semester 1 tuh udah dibangun tuh kayak pondasi-pondasinya. Terus kita tuh mulai ada mata kuliah yang isinya tuh emang jualan aja, mentoring sama jualan, itu namanya kewirausahaan terapan. Lah itu dimulai di semester 3 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah di semester 3 tuh kita udah mulai jualan-jualan gitu, terus laporan kayak gitu. Diajarin keuangan gitu juga? Semua, keuangan, terus manajemen, terus advertising, periklanan kayak gitu juga. Jadi paketnya paket komplit ya di kewirausahaan ini semuanya ada, bahkan sampai dengan fotografi juga, public speaking juga diajarin juga. Diajarin ada. Kalau dari Mbah Tiar sendiri gimana nih? Mungkin juga kan ini angkatan 2021 begitu kan, udah ya lumayan lama kan, tapi kan yang pasti tetap masih bisa kuliahnya jalan tapi juga bisnisnya juga jalan. Gitu. Saya cerita dulu aja ya. Di semester 3 itu kan mahasiswa itu sudah mulai diwajibkan untuk membuat bisnis. Saya itu mulai berpikir di situ, apa yang bisnis supaya kuliah jalan, bisnis jalan. Akhirnya sewa alat outdoor tadi. Sewa alat outdoor bisa ditinggal ya kan. By telepon, Mas saya mau nyewa ini. Diajarin juga di online-nya di Amikom diajarkan. Terus mengiklankan bagaimana rating kita bisa di atas agar tidak tertumpuk jauh di bawah gitu. Gitu. Jadi kalau dari Mbah Tiar sendiri bisnisnya adalah sewa alat outdoor. Kalau dari aku branding agensi, jadi kayak desain kayak semacam agensi desain kayak layanannya ada kayak desain logo, branding kayak gitu. Terus ada desain grafis, kebutuhan kayak packaging, merchandise, desain merchandise, terus visual event kayak gitu. Terus sekarang nambah juga di kayak fotografi, videografi. Awalnya gimana sih kok bisa kepikiran sampai di situ? Padahal waktu itu kan kalian baru semester 3 ya. Semester 3 kan masih ya mungkin kalau bagi mahasiswa lain ya masih kuliah, kemudian ikut berorganisasi. Nah, kalau di Amikom sendiri kan mau tidak mau kalian juga harus sudah ada pandangan ke depan bisnisnya itu apa aja gitu kan. Dan udah harus mulai jalan juga kan di semester 3 itu. Iya, udah mulai. Gimana itu? Kalau saya itu ini Mbak, dulu tuh dari semester 1 kan sebenarnya kita udah harus nyiapin ide bisnis. Terus setiap semester tuh kita tuh pasti ada entah satu atau dua mata kuliah tuh yang kita tuh harus ada laporan penjualan. Entah bisnismu apa dulu yang penting lah. Dari setiap semester tuh saya tuh ganti-ganti sih bisnis terus. Oke, diceritain juga boleh kok dari awalnya gimana. Ini mungkin nanti juga pemirsa yang nonton kebetulan mungkin mahasiswa Amikom juga kan juga ada gambaran nih. Oh, kakak angkatan pun juga ternyata ganti-ganti bisnis tetap bisa jalan juga kok. Begitu. Nah, waktu itu sering ganti-ganti, kayak pernah jualan kopi beans gitu. Terus dulu tuh apa lagi ya? Sempat mandek satu semester tuh nggak ada laporan juga. Terus pernah kayak jualan merchant atau kaos kayak gitu juga. Terus akhirnya emang dari situ kan nggak ada modal nih Mbak.
modal tuh nggak ada. Kayak Beans tuh saya tuh sebenarnya kayak hampir reseller aja. Jadi ada yang pesen, saya ada kenalan nih, dia tuh udah ngelola petani itu di Temanggung sampai Jawa Barat. Saya cuma ngambil kopi, kasih packaging, tak labeli itu, gitu aja. Jadi saya open WO gitu sistemnya karena nggak punya modal. Gak ada modal, tapi kan modal berani aja kan modal, di situ. Tapi modal. jalan juga pada waktu itu. Iya, agak susah sih waktu itu karena juga saya juga nggak terlalu begitu yang di kopi kan dulu tuh, nekat-nekat aja karena ada teman-teman basically cuma suka minum kopi aja. Terus kelihatannya ada teman-teman kuliah kan juga yang usahanya kopi juga, paling ya teman-teman kayak gitu, kadang Facebook kayak gitu doang. Oke. Tapi nggak bertahan lama, harga kopi naik banget. Waduh, susah Gunung penjualan. tikar nih. Ya, terus ya udah. Terus akhirnya sampai sebenarnya yang agensi ini saya itu mulai tahun 2024 kayak. 2024 awalnya tuh sebenarnya kalau desain tuh saya cuma ini Mbak, nggak freelance aja dulu, sambil nge-freelance juga desain. Oke, tapi kan gini, kewirausahaan, terus kamu kalau desain kan otomatis harus pinter gambar, pinter desain. Nah, itu gimana? Kan di Amikom ada ini kan, mata kuliah desain grafis, ada multimedia. Lah saya tuh pertama kali kenal Adobe di situ. Kenal Adobe di situ. Saya itu sebenarnya nggak punya basic gambar yang bagus tuh, nggak punya. Makanya kebanyakan dulu proyekan saya itu kebanyakan paling desain grafis kayak kebutuhan poster, terus packaging yang agak simple, terus desain yang minimalis kayak gitu. Jadi saya tuh nggak bisa artwork, nggak bisa gambar, ilustrasi itu saya nggak bisa. Oke. Terus dari situ ada teman-teman kuliah yang mulai minta bikinin logo, minta bikinin packaging kayak gitu. Terus jalanlah sampai akhirnya nambah tim. Timnya itu sebenarnya cabutan aja, dia freelance aja. Ya udah kamu masuk timku aja ya. Aku nggak, karena aku juga ngendel sendiri kadang nggak bisa Mbak. Terus ada teman tak aja gabung. Itu teman-teman kuliah juga? Yang dua ini adik tingkat. Oh, adik tingkat, oke. Yang satu ini anak SMK dulu, adik kelas saya di SMK, tapi dia jurusannya di kafe. Oke, wah berarti ini masih kuliah aja udah jadi apa bos gitu ya? Leader. Kayak gitu. Terus lah diajak lah. Jadi kalau ada proyekan, kalau sistem kayak ilustrasi kayak lain lah, itu nanti yang ngerjain ada tim itu di situ. Oke, tapi ada 4. background orang tua ada yang pebisnis, wirausaha, wira swasta juga atau tidak? Nggak ada sih Kak. Nggak ada. Berarti memang bener-bener belajar di Amikom begitu ya? Di Amikom. Oke, nanti kita lanjutin. Saya juga pengen tahu nih kalau dari Bahtiar sendiri kayak gimana nih perjalanannya sampai dengan bisa sampai dengan tahap ini. Dari semester 1 kan kita sudah dimasukin, dicekokin ya ibaratnya sama mau nggak mau harus ya gitu ya. Kamu gini dikasih paham, dikasih materi-materi, dan di semester 3 itu akhirnya gongnya itu di semester 3 kita mau nggak mau harus punya bisnis. Tapi sempat ganti-ganti bisnis juga nggak? Sempat. Iya, sama awalnya kita apa? semua itu hampir semuanya rata-rata kita ganti bisnis. Pernah yang dicoba apa aja? Kulit ayam. Oh, kulit ayam. Crispy itu pernah. Itu pernah. Terus jualan ayam itu masih masuk di itu. Kemudian beras juga pernah jadi jualan reseller beras. Oke. Premium gitu. Premium terus di press itu. Jadi lebih bagus. Packagingnya. Iya, packagingnya jadi lebih bagus. Terus kemudian mau nggak mau kita semester 3 saya mikir tadi bagaimana caranya ini bisa berjalan, kuliah bisa berjalan. Ya udah, sewa alat outdoor. Modalnya pertama adalah satu sepatu. Satu sepatu milik saya. Itu sepatu apa? Sepatu buat naik gunung. Buat naik gunung. Saya kan sebelumnya hobi ada hobi naik gunung. Oke. Ya udah, satu sepatu, satu jaket, satu tenda, pokoknya serba satu. Pede aja. Masukin di Google Maps. Buka Instagram seperti yang dibilang dosen-dosen ya kan, ya kita pede. Jika ada pelanggan yang nanya misalnya Mas ada ini nggak, bilang aja habis ya kan. Habis, stoknya habis, padahal ya cuma satu barangnya satu. Tapi itu strategi marketing ya kalau seperti itu ya, bisa dikatakan ya. Jadi jangan bilang nggak ada, tapi habis. Jadi ibaratnya kita punya stok barang banyak padahal cuma satu. Gitu. Terus kemudian sewa
terus saya belikan barang yang sekiranya harga sewa itu misalnya 50.000 lah. Apa sih yang dapat 50.000, tambah. Akhirnya sekarang udah ada sepatu itu 60 pasang udah ada. 60 sepasang. 60 pasang. 60 pasang. Oke. 60 Dari pasang. yang awalnya satu milik pribadi Satu ya. milik pribadi sekarang 60 pasang. Terus jaket itu sekitar 60 jaket. Sleeping bag, tas dan lain-lain. Sampai saya belum backup lagi nih berapa jumlahnya. Tapi kamu punya tim nggak? Saya Sendiri? Saya sendiri, tapi kalau saya lagi keluar nih sekarang, saya manggil buat jaga. Jadi belum ada karyawan tetap, jadi saya manggil dulu. Mahasiswa gitu? Mahasiswa yang jaga. Oke, jadi ya kayak teman sendiri udah deket juga. Kepercayaan kan kita juga butuh kepercayaan, susah ya nyari karyawan yang kepercayaan buat ngehandle keuangan dan lain-lain. Dan itu diajarin di Amikom, bagaimana kita keuangan, bagaimana tidak terkecoh oleh karyawan sendiri agar uangnya tidak hilang. Terus sistem kasir bagaimana, itu diajarin di Amikom. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya. Wah, saya semakin penasaran sih, kok sampai dengan saat ini masih tetap bisa jalan seperti itu. Kuliahnya juga alhamdulillah masih jalan juga, bentar lagi juga pada lulus juga ya. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Obrolan Pagi.